Lila menatap ponselnya dengan hati yang penuh kerinduan. Di layar, ada pesan singkat dari Raka, pacarnya yang sedang menjalani tugas di luar kota. Sudah beberapa bulan terakhir, mereka menjalani hubungan jarak jauh, dan meskipun berat, Lila berusaha bertahan. Raka, yang bekerja sebagai tamtama muda, harus berpindah-pindah tempat mengikuti penugasan, sementara Lila tetap tinggal di kota kecil mereka. Hubungan mereka sempat menjadi sumber kebahagiaan bagi Lila. Bahkan saat Raka jauh di mata, dia selalu merasa dekat di hati. Raka mengetik, "Sayang, aku merindukanmu. Nanti malam kita video call, ya?" Lila tersenyum membaca pesan itu. Tentu, Raka selalu berusaha menjaga hubungan mereka meski terpisah jarak yang cukup jauh. Mereka akan tetap berkomunikasi lewat pesan, telepon, atau video call sesekali. Lila selalu menunggu setiap pesan dan panggilan dari Raka dengan penuh antusias. Bagi Lila, hubungan ini adalah segalanya. Raka adalah pria pertama yang benar-benar membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Ia merasa Raka adalah masa depannya. Setiap hari, Lila menjalani rutinitas dengan harapan bahwa suatu saat Raka akan kembali ke kota kecil mereka. Dia mengelola kafe kecil yang telah ia bangun dengan susah payah, tempat yang dulu mereka sering kunjungi bersama, berbincang tentang masa depan mereka. Di tengah kesibukannya, Lila selalu menyempatkan diri untuk mengirim pesan kepada Raka, berbagi kisah hariannya, meski jarak selalu menjadi penghalang. Namun, meskipun mereka berusaha sebaik mungkin menjaga komunikasi, rasa rindu semakin sulit untuk ditanggung. Lila merasakan ada perubahan kecil dalam sikap Raka. Pesan-pesannya mulai terasa lebih singkat, dan video call yang dulu sering dilakukan kini hanya terjadi sekali seminggu. Raka mulai terlihat lebih sibuk, dan Lila tak bisa menghindari perasaan cemas yang mulai menghantuinya. Di sisi lain, Raka sedang duduk di kamar kosnya, menatap layar ponselnya. Rani, seorang wanita yang baru dikenalnya di kota tempatnya bertugas, kembali mengirim pesan yang mengundang perhatian. Rani adalah sosok yang berbeda, lebih bebas, lebih berani. Raka mulai merasa terpesona dengan sikap Rani yang penuh semangat dan keinginan untuk menikmati hidup. Tanpa sadar, ia mulai tertarik pada pesona dunia yang ditawarkan Rani, dunia yang lebih glamor dan bebas, jauh berbeda dengan dunia Lila yang sederhana. Rani mengetik, "Raka, ayo kita keluar malam ini. Kamu butuh refreshing setelah tugas yang berat, kan?" Raka menatap pesan itu dengan rasa ragu. Ia tahu bahwa Lila di kota kecil itu sedang menunggu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tergoda oleh ajakan Rani. Mungkin ini hanya cara untuk melupakan rasa bosan dan kesepian selama menjalani tugas yang jauh dari rumah. Raka membalas pesan Rani dengan cepat. "Baiklah, kita keluar malam ini." Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran mewah. Rani mengenakan gaun malam yang cantik, dan senyumannya yang mempesona seakan membuat Raka merasa lebih hidup. Dunia yang dulu ia tak tahu ada, kini menyambutnya dengan hangat. Rani membawanya ke dalam kehidupan yang penuh dengan hiburan, barang-barang mewah, dan orang-orang yang seakan tidak peduli dengan aturan-aturan kehidupan yang sederhana. Raka merasakan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kenapa kamu gak coba lebih nikmati hidupmu, Raka?" kata Rani dengan gaya berbicara yang santai namun memikat. "Hidup ini terlalu singkat untuk hanya berpikir soal kerja dan tanggung jawab." Raka terdiam sejenak, seolah kalimat itu menembus hatinya. Dalam beberapa minggu terakhir, Lila selalu mengingatkannya tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa membangun hidup bersama, tetapi sekarang Rani menyuguhkan hal yang berbeda. Dunia yang lebih menarik, lebih mengundang, dan sepertinya lebih cocok dengan gaya hidup yang ia inginkan. Namun, ada perasaan bersalah yang merayap masuk ke dalam dirinya. Lila, gadis yang selalu mendukungnya, yang selalu menunggu kabar darinya, tampaknya semakin jauh dari pikirannya. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Namun, dalam benaknya ada satu hal yang jelas. Lila adalah bagian dari masa lalu yang sederhana, sementara Rani menawarkan masa depan yang lebih gemerlap. Pagi berikutnya, Lila terbangun dengan perasaan kosong. Ponselnya menunjukkan pesan dari Raka yang baru saja dikirim beberapa jam lalu.
Pesan itu tidak sehangat biasanya. Kali ini, pesannya terasa lebih formal. Raka mengetik, "Sayang, aku sibuk akhir-akhir ini. Mungkin kita bisa bicara nanti. Aku minta maaf jika aku jarang menghubungi." Lila merasa hatinya teriris. Pesan ini sangat berbeda dengan yang biasa ia terima. Tak ada kata-kata manis atau perhatian seperti sebelumnya. Ia berusaha mengabaikan perasaan cemas yang mulai muncul dan membalas pesan itu dengan penuh harapan. Lila mengetik, "Tidak masalah, Raka. Aku mengerti. Aku tahu kamu sibuk. Tapi aku merindukanmu." Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia ingkari. Perasaan rindu yang mendalam terkadang berubah menjadi keraguan. Apakah hubungan mereka masih sama seperti dulu? Ataukah Raka mulai menjauh tanpa mengatakan apa-apa? Seiring berjalannya waktu, Lila merasa semakin terisolasi, tidak hanya oleh jarak, tetapi juga oleh perubahan sikap Raka yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun dia mencoba untuk bersikap tegar, di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang semakin besar. Hari itu, Lila duduk sendiri di kafe, menatap pintu yang terbuka lebar, berharap Raka akan datang. Tapi tidak ada langkah kaki yang terdengar. Hanya suara mesin kopi dan percakapan pelanggan yang mengisi keheningan yang semakin dalam di dalam hatinya. Lila tahu bahwa suatu saat nanti, ia harus menghadapi kenyataan. Cinta yang dulu mereka bangun perlahan-lahan mulai memudar, seiring dengan waktu dan perubahan yang tak bisa dihindari. Beberapa minggu setelah pesan singkat yang membuat hati Lila gundah, perubahan dalam hubungan mereka semakin terasa jelas. Meskipun Raka terus menghubungi Lila, pesan-pesannya semakin jarang, dan percakapan mereka menjadi semakin dingin. Lila mencoba untuk memahami, berusaha untuk tetap sabar, namun ada sesuatu yang semakin membuatnya resah. Ia tahu, Raka tidak lagi sama. Pada suatu malam, Lila membuka akun media sosialnya dengan niat untuk mengisi waktu. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah foto yang diunggah oleh Raka. Dalam foto itu, Raka dan Rani berdiri bersama di sebuah restoran mewah, dengan senyum lebar mereka yang tampak begitu bahagia. Rani, mengenakan gaun malam berkilau, duduk dengan manis di sebelah Raka, sementara Raka, yang biasanya terlihat sederhana, kini mengenakan jas rapi dan memamerkan jam tangan mewah yang tampaknya baru saja dibeli. Lila menatap foto itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Matanya mulai kabur karena air mata yang tiba-tiba muncul tanpa bisa ia tahan. Rasanya seperti ada potongan hati yang tercabut begitu saja. Raka, pria yang dulu selalu berjanji untuk selalu setia dan menjaga hubungan mereka, ternyata sudah memilih jalan lain. Hubungan yang dulu mereka bangun bersama, kini hanya menjadi kenangan yang semakin terhapus oleh waktu dan perubahan. Lila menggenggam ponselnya dengan tangan yang mulai gemetar. Ia menekan tombol telepon untuk menghubungi Raka, berharap ada penjelasan, meski hatinya sudah hampir putus asa. "Raka, kamu ada di mana?" tanya Lila dengan suara yang bergetar ketika Raka akhirnya mengangkat telepon. "Sayang, aku sedang di luar, ada beberapa urusan," jawab Raka dengan nada yang datar, jauh dari kehangatan yang biasanya ia berikan. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa foto kamu dan Rani ada di media sosial? Apa yang sebenarnya terjadi, Raka?" Lila bertanya. Suaranya mulai terisak. "Aduh, Lila, kamu jangan terlalu pikirkan itu. Rani hanya temanku. Itu cuma foto biasa. Kamu tahu kan, aku lagi sibuk kerja dan semuanya memang agak kacau sekarang," jawab Raka, mencoba terdengar tenang meski nada suaranya terdengar sedikit gelisah. "Raka," Lila mulai menahan tangisnya. "Kamu nggak bisa terus-terusan bohong seperti ini. Aku tahu apa yang terjadi. Kamu lebih memilih dia, kan? Aku sudah lama merasakan ada yang berbeda. Tapi aku menunggu. Sekarang, lihatlah kamu. Kamu sudah memamerkan semuanya di depan mata aku." Raka terdiam sejenak, dan Lila bisa mendengar suara napasnya yang berat. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa. Atau mungkin dia sudah terlalu lelah untuk mempertahankan hubungan ini. "Lila, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku minta maaf kalau kamu merasa terluka," jawab Raka. Namun kata-katanya terasa kosong dan tidak berarti. Lila merasa hatinya remuk.
Rasa sakit itu begitu mendalam, jauh lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Sejak beberapa waktu lalu, ia sudah merasakan perubahan dalam diri Raka. Namun kali ini, semuanya seperti menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Raka tidak lagi menghargai dirinya. Dan kini ia semakin merasa seperti orang asing dalam hidup pria yang dulu ia cintai. Lila, aku hanya ingin kamu tahu. Rani dan aku memang dekat. Tapi aku nggak ingin kamu merasa terluka. Aku harap kamu bisa mengerti, kata Raka dengan nada yang terdengar seperti penghiburan, meskipun Lila tahu itu tidak akan mengubah apapun. Namun, bagi Lila, semua ini sudah cukup. Air mata yang sudah sejak tadi tertahan kini mengalir begitu saja, seiring dengan perasaan hancur yang menyelimutinya. Ia tahu, dirinya tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang sudah jelas tidak lagi saling menghargai. Raka, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku sudah cukup terluka. Aku nggak bisa terus menjadi bagian dari hidup kamu yang sekarang, kata Lila dengan suara yang penuh kesedihan. Tiba-tiba, sebuah foto lain muncul di media sosial Raka, sebuah foto yang lebih membuat hati Lila teriris. Dalam foto itu, Raka tampak sedang memberikan sebuah hadiah mahal kepada Rani, sebuah kalung berlian yang berkilau. Rani tersenyum lebar, memeluk Raka dengan penuh kemesraan di depannya, seolah tanpa rasa bersalah. Lila menatap foto itu, merasa sakit yang mendalam, seperti melihat Raka yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Lila, aku nggak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Suara Raka terdengar lemah, namun Lila sudah tak mampu mendengarnya lagi. Dengan tangan yang masih memegang ponsel, Lila memutuskan hubungan itu. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pria itu. Tidak ada lagi harapan untuk masa depan bersama, jika dia tidak lagi bisa menghargai hubungan mereka. Lila menarik napas dalam-dalam, menatap foto Raka yang sedang tersenyum bahagia bersama Rani, sementara hatinya terluka begitu dalam. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Raka, aku harus pergi, kata Lila pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lila menutup ponselnya dengan tegas, berusaha menahan tangis yang hampir tak terkendali. Dia tahu, keputusan ini bukanlah yang mudah. Namun, dia juga tahu bahwa cinta yang sejati tak akan datang dari sebuah hubungan yang sudah terpecah oleh kebohongan dan pengkhianatan. Di luar kafe, angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan bagi siapa saja yang masih bisa merasakannya. Lila menatap langit malam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa meskipun hatinya terluka, ia akan bisa sembuh. Ini adalah akhir dari kisahnya bersama Raka, dan meski itu terasa menyakitkan, Lila percaya bahwa ada cinta yang lebih tulus dan lebih pantas untuknya di luar sana. Setelah perpisahan dengan Raka berlalu dengan begitu berat bagi Lila. Meski sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang penuh kebohongan itu, hati Lila tetap terluka. Setiap sudut kota kecil yang ia tinggali, setiap detik yang ia habiskan di kafe miliknya, terasa penuh kenangan tentang masa lalu yang kini mulai hilang. Namun, Lila sadar bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Cinta yang sudah pudar, dan kebohongan yang terungkap, sudah cukup menghancurkan dirinya. Ia bertekad untuk melangkah maju, meski hati yang terluka ini masih terasa berat. Kafe kecil yang dikelolanya kini menjadi tempat dia berusaha untuk fokus pada hidupnya. Pagi-pagi sekali, Lila akan membuka kafe, menyambut para pelanggan dengan senyuman meski hatinya sedang merintih. Suatu hari, Bara datang ke kafe Lila. Bara adalah seorang perwira muda yang baru saja ditugaskan ke kota kecil ini. Ia adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang yang sering datang ke kafe. Bara selalu menunjukkan sikap yang ramah dan sopan, namun ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat Lila merasa nyaman dan tenang. Bara sering datang ke kafe hanya untuk duduk sejenak, menikmati secangkir kopi, atau berbicara dengan Lila tentang kehidupan di kota kecil mereka. Awalnya, Lila hanya menganggap Bara sebagai seorang pelanggan biasa. Namun, semakin sering mereka berbincang, semakin Lila merasakan kenyamanan yang luar biasa. Bara selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa pernah terburu-buru. Setiap kali Lila mengungkapkan perasaan atau cerita tentang kehidupannya, Bara selalu memberikan dukungan yang tulus, tanpa menghakimi.
Lila, kamu hebat. Kamu berani untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat itu, kata Bara pada suatu sore, ketika Lila menceritakan betapa sulitnya untuk melupakan Raka. Kadang, kita harus berani melepaskan hal-hal yang tidak memberi kita kebahagiaan. Kamu berhak bahagia. Lila menatap Bara, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Hatinya terasa sedikit lebih ringan setiap kali mereka berbicara. Bara tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga menjadi sosok yang menenangkan. Ada rasa aman yang hadir setiap kali Bara berada di dekatnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak berpisah dengan Raka. Meski Lila masih merasa cemas dan ragu untuk membuka hati lagi, kehadiran Bara memberikan secercah harapan. Lila merasa, perlahan, ia bisa kembali mempercayai seseorang tanpa merasa takut atau terluka. Hari-hari berlalu, dan Bara semakin sering datang ke kafe. Suatu hari, saat kafe sedang sepi, Bara duduk di meja dekat jendela sambil menatap keluar. Lila mendekat, membawa secangkir kopi hangat yang baru saja ia buat. Kopi spesial hari ini, Bara, kata Lila dengan senyum kecil, meletakkan cangkir di meja depan Bara. Bara menatap Lila, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih biasa. Lila, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu, kata Bara pelan, suaranya penuh pertimbangan. Lila menunggu, sedikit bingung, namun tetap membuka telinga dan hatinya. Ia tahu Bara bukan tipe orang yang terburu-buru dalam mengungkapkan perasaannya. Jadi Lila menunggu dengan sabar. Aku tahu kamu baru saja melewati masa sulit. Aku nggak ingin terburu-buru membuatmu merasa tertekan, tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai kamu. Aku bisa melihat betapa kuatnya kamu. Kamu tidak hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Aku ingin mendukungmu. Lila, lebih dari sekadar teman. Bara menatap Lila, matanya penuh ketulusan. Lila terdiam sejenak. Kata-kata Bara mengalir begitu alami, begitu penuh perhatian, dan Lila merasa hatinya tergetar. Ia tahu Bara bukan hanya sekadar berkata-kata manis. Ada ketulusan dalam setiap kalimatnya. Sejak pertama kali mereka berbicara, Lila sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bara, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan. Aku nggak tahu harus bagaimana, jawab Lila pelan, matanya menunduk. Aku baru saja selesai melewati hubungan yang menyakitkan. Aku tidak ingin terburu-buru membuka hati lagi. Bara tersenyum, menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan tenang. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Lila, aku hanya ingin kamu tahu, jika suatu saat kamu siap, aku akan ada di sini. Tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Lila menatap Bara, dan untuk pertama kalinya sejak berpisah dengan Raka, ia merasa ada harapan untuk kebahagiaan baru. Cinta yang dia rasakan terhadap Bara bukanlah cinta yang terburu-buru atau dipaksakan. Itu adalah perasaan yang tumbuh dengan lambat, seperti bunga yang mekar perlahan setelah musim dingin. Bara memberikan ruang untuk Lila, tanpa memaksanya untuk melupakan masa lalunya. Dan itu adalah hal yang paling ia butuhkan saat ini. Waktu untuk menyembuhkan hati yang terluka. Terima kasih, Bara, kata Lila dengan suara yang lebih ringan. Aku rasa, aku butuh waktu. Tapi aku senang bisa mengenalmu. Terima kasih sudah ada untukku. Bara tersenyum, dan Lila bisa merasakan kehangatan dalam senyum itu. Mereka tidak perlu banyak kata untuk saling memahami. Bara tahu betul bagaimana cara memberikan dukungan tanpa mengharapkan lebih. Dan itu membuat Lila merasa sangat dihargai. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berkembang. Bara tidak pernah memaksakan perasaannya pada Lila, tetapi dia selalu ada untuk memberikan dukungan, untuk mendengarkan, dan untuk membuat Lila merasa bahwa ia berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Lila pun mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perlahan, ia mulai membuka hatinya untuk cinta yang baru, cinta yang datang tanpa beban, tanpa masa lalu yang menghantui. Meskipun Lila tahu bahwa melupakan Raka tidak akan mudah, dia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya akan lebih indah jika dia memberi kesempatan pada cinta yang datang dengan penuh ketulusan.
Dan Bara, perwira muda yang bijaksana, mungkin adalah cinta yang tepat, cinta yang tidak hanya mendukungnya, tetapi juga menerima dia apa adanya. Hidup Raka terasa seperti reruntuhan setelah beberapa bulan berpisah dengan Lila. Kehidupan yang dulu mewah dan penuh dengan kemegahan kini menjadi kosong dan hampa. Rani, wanita yang dulu selalu ada di sampingnya, kini menjauh begitu saja. Dan Raka, yang selalu merasa tak terkalahkan, terjerumus dalam sebuah kehampaan yang tak terduga. Hari-hari penuh kemewahan yang dulu ia nikmati, restoran mewah, belanja barang-barang branded, dan perjalanan ke tempat-tempat eksotis, kini tak lagi memberikan kebahagiaan. Raka mulai merasa lelah dan kesepian. Harta yang dulu ia kumpulkan dengan susah payah mulai menipis, dan ia mulai merasa cemas. Semuanya bermula ketika Rani mulai berubah. Wanita yang dulu ia anggap sebagai pasangan sempurna, yang selalu memuji dan memanjakan dirinya, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Meskipun Raka berusaha untuk tetap menjaga hubungan itu, ia merasakan adanya ketegangan yang tak terucapkan. Suatu sore yang cerah, Raka duduk di sofa apartemennya, menyandarkan kepala di sandaran kursi, menatap layar ponsel yang hening. Ia menunggu pesan dari Rani, namun tak ada kabar. Ia mencoba menghubunginya, tetapi Rani selalu menghindar. Raka merasa janggal, tetapi masih berharap bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya, pesan dari Rani. Raka, bunyi pesan itu. Aku rasa kita sudah sampai pada titik ini. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku bertemu dengan seseorang yang lebih bisa memberikan apa yang aku inginkan. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan semua yang aku rasa tak lagi sesuai dengan harapanku. Raka menatap pesan itu dengan pandangan kosong. Ia merasakannya sebagai sebuah tamparan yang begitu keras, yang menghancurkan kebanggaan dan harga dirinya. Rani, yang dulu sangat tergantung padanya, kini memilih untuk pergi begitu saja. Tidak ada penjelasan yang panjang, hanya keputusan yang terasa begitu dingin. Raka segera mengetik balasan, mencoba untuk memulai percakapan, berharap masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Kenapa, Rani? Aku tidak mengerti. Kita punya segalanya. Kenapa harus berhenti seperti ini? Namun, Rani tidak memberikan balasan. Raka kembali mengetik, kali ini dengan kata-kata yang lebih memohon. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Kita bisa coba mulai lagi. Lebih baik. Tapi, tetap tidak ada balasan. Ponselnya bergetar lagi, dan kali ini, bukan dari Rani. Itu sebuah notifikasi media sosial. Raka membuka aplikasi dan melihat sebuah unggahan dari Rani yang memperlihatkan dirinya sedang makan malam bersama pria lain. Pria itu tampak lebih muda dan lebih tampan, dengan gaya yang lebih modern dan berkelas. Dan di bawah foto itu, tertulis sebuah keterangan, akhir yang baru. Terima kasih atas kenangan indahmu, Raka. Semoga sukses selalu. Raka merasa dunia di sekitarnya runtuh. Matanya terasa kabur seketika. Apa yang ia lihat di layar ponselnya itu seperti sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa diterima. Rani, yang dulu ia banggakan, yang selalu ia layani dengan segala yang dimilikinya, kini dengan mudahnya memilih orang lain yang lebih mampu memberinya hal-hal yang ia cari. Harta, kemewahan, dan kenyamanan. Tanpa disadari, Raka memejamkan mata dan mengusap wajahnya. Rasa sakit ini begitu dalam. Bagaimana bisa ia begitu buta, begitu terjebak dalam dunia yang hanya ia ciptakan untuk diri sendiri? Dia telah meninggalkan Lila, wanita yang tulus mencintainya, demi mengejar dunia gemerlap yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang abadi. Rani, yang dulu memujanya dengan kata-kata manis, kini memilih untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa ragu. Raka merasa tak berdaya. Harta yang ia miliki kini hanya sebuah beban. Semuanya yang selama ini ia banggakan terasa tak ada artinya. Bahkan uang dan status yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya tidak bisa mengembalikan rasa yang hilang, tidak bisa mengembalikan wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Hari-hari selanjutnya terasa berat bagi Raka. Rani yang meninggalkannya, pria baru yang kini ada di samping Rani, dan keputusannya yang gagal,
Semuanya membuat Raka semakin merasa terasing. Ia menyadari bahwa dirinya telah mengejar hal yang salah selama ini. Semua yang ia lakukan untuk memuaskan diri dan untuk memenuhi keinginan Rani ternyata berujung pada kehancuran. Suatu malam, Raka duduk termenung di ruang tamunya. Lampu-lampu kota yang terlihat dari jendela apartemennya hanya memberikan cahaya yang redup. Ia merasakan kehampaan yang mendalam, seolah-olah semua yang telah ia perjuangkan tak berarti apa-apa. Semua uang, semua barang mewah, semua perjalanan ke tempat-tempat indah, semuanya kini terasa seperti debu. Ia teringat pada Lila, gadis sederhana yang dulu selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Lila, yang selalu mengingatkan dirinya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia ingin sekali kembali ke masa itu, ingin sekali bisa memperbaiki semua yang telah hancur. Tapi, dia tahu, semuanya sudah terlambat. Lila tidak lagi ada di sana untuknya. Raka merasakan sebuah penyesalan yang luar biasa. Ia terlalu terlambat menyadari betapa berharganya Lila, betapa tulus cintanya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan dua hal terpenting dalam hidupnya. Cinta yang tulus dan kesempatan untuk merubah semuanya. Beberapa minggu setelah perpisahan dengan Rani, Raka merasa semakin tenggelam dalam penyesalan. Harta yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa begitu kosong. Satu-satunya yang ia inginkan sekarang adalah kembali kepada Lila. Ia tahu, meskipun dia telah kehilangan banyak hal, Lila adalah satu-satunya yang pernah mencintainya dengan tulus, tanpa pamrih. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan selain kesempatan untuk memperbaiki semua yang telah ia hancurkan. Perjalanan menuju kota kecil tempat Lila tinggal terasa begitu berat baginya. Raka merasa ada beban yang berat di pundaknya, seolah-olah seluruh hidupnya terkumpul dalam perjalanan ini. Ia sudah mempersiapkan segala hal untuk berbicara dengan Lila, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Ia tahu bahwa Lila adalah orang yang kuat dan tegas, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada lagi pilihan selain mencobanya. Sesampainya di kota kecil itu, suasana yang dulu terasa begitu familiar kini tampak asing. Raka berjalan pelan menuju kafe milik Lila, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun, setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat. Seperti ada dinding yang menghalangi. Begitu ia sampai di depan kafe, Raka terdiam sejenak, menatap pintu yang terbuka lebar. Di dalam kafe, Lila sedang melayani beberapa pelanggan. Rambut panjangnya yang dulu selalu dia lihat dengan penuh kasih kini tampak rapi terikat di belakang, menambah kesan kesederhanaan yang selalu menyertai dirinya. Raka berdiri di ambang pintu, merasa seolah-olah waktu berjalan begitu lambat. Dia menunggu hingga Lila menyadari keberadaannya. Lila, yang sedang mengatur beberapa cangkir kopi di meja kasir, mendengar suara pintu terbuka. Ia menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan mata Raka. Ada rasa terkejut di wajahnya, namun di balik itu, juga ada kedalaman yang mengandung banyak makna. Raka melihat ekspresi Lila yang sudah tidak lagi seperti dulu, ekspresi yang penuh dengan kekuatan dan ketegasan. Lila! Suara Raka terdengar gemetar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Lila tidak segera berkata apa-apa. Ia hanya menatap Raka dengan tenang, seolah menilai apakah pria yang dulu sangat ia cintai ini benar-benar layak mendapatkan perhatian lebih darinya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Raka?" tanya Lila akhirnya. Suaranya datar namun penuh dengan kesan bahwa dia sudah tidak terpengaruh lagi dengan apapun yang ada dalam diri Raka. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku datang untuk meminta maaf. Lila, aku sadar aku telah membuat banyak kesalahan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, sangat menyesal atas semuanya. Aku sadar, aku tidak seharusnya meninggalkanmu demi sesuatu yang tidak berarti. Aku seharusnya lebih menghargaimu. Lila terdiam sejenak, menatapnya dengan penuh pertimbangan. Raka melanjutkan, mencoba membuka hatinya lebih lebar lagi, berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah belajar dari kesalahan. Rani, semuanya. Aku tahu itu tidak ada artinya. Yang benar-benar berharga dalam hidupku hanya kamu. Lila, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin mencoba lagi.
Aku ingin kita kembali bersama. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik untukmu. Namun, Lila tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ia tetap tenang, seolah sudah siap dengan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Hatinya sudah terlanjur terluka begitu dalam oleh tindakan Raka yang egois dan ceroboh. Ia sudah terlalu lama menunggu, berharap bahwa Raka akan menyadari betapa berharganya cinta yang ia berikan. Aku sudah cukup terluka, Raka, jawab Lila akhirnya. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Aku sudah cukup menjadi pilihan kedua dalam hidupmu. Kamu meninggalkan aku tanpa alasan yang jelas, sementara aku selalu berusaha ada untukmu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah membuat keputusan. Raka terdiam mendengar kata-kata itu. Hatinya terasa terhimpit. Apa yang diinginkannya kini, yang ia harapkan dengan begitu kuat, kesempatan kedua, ternyata tidak akan pernah datang. Lila, dengan segala ketegasan yang ia miliki, tidak lagi memberi ruang untuk penyesalan yang terlambat. Tapi aku berubah, Lila. Suara Raka mulai bergetar. Aku sadar. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Lila menatapnya dengan penuh kedamaian. Namun ada kesedihan yang terpendam di matanya. Raka, kamu baru menyadari itu setelah semuanya hancur? Setelah kamu memilih Rani dan meninggalkanku begitu saja? Aku sudah cukup kecewa. Raka, kamu tidak hanya meninggalkanku, tetapi kamu juga mengabaikan setiap rasa cinta yang aku berikan padamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa kembali menjadi wanita yang dulu rela menunggu kamu, memberi kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah harus maju. Raka menundukkan kepalanya, merasa beban penyesalan semakin menekan dirinya. Lila, dengan segala ketegasannya, telah membuatnya sadar bahwa penyesalan tidak akan pernah cukup untuk menggantikan semua yang telah hilang. Aku berharap yang terbaik untukmu, Raka, kata Lila dengan lembut. Namun kata-katanya tetap penuh makna. Tapi aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu lagi. Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri, dan itu tanpa kamu. Raka merasakan sakit yang begitu dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusan Lila. Dengan perasaan hampa, ia meninggalkan kafe itu, meninggalkan kota kecil yang penuh kenangan dan harapan yang sudah lama terkubur. Ketika ia melangkah keluar dari kafe, angin sore berhembus dengan dingin, seolah mengingatkannya akan kenyataan yang tak bisa diubah. Hati Raka merasa kosong, lebih kosong daripada sebelumnya. Ia tahu, kini tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Semua telah berlalu, dan ia harus menerima bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa membawa kembali apa yang telah hilang. Setelah pertemuan yang penuh haru dan penolakan yang tak dapat diubah, Raka merasa semakin tenggelam dalam penyesalan. Dia tahu bahwa dia tidak hanya kehilangan Lila, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Namun, ada satu hal yang semakin memperburuk kenyataannya. Lila sekarang bukan lagi wanita yang dia kenal dulu. Lila telah berubah, dan dia kini memiliki seseorang di sampingnya yang jauh lebih baik daripada yang pernah dia bayangkan. Hari-hari yang dihabiskan Raka dengan rasa bersalah kini dihiasi oleh kenyataan pahit yang semakin jelas. Lila sudah tidak sendiri lagi. Dalam beberapa bulan terakhir setelah perpisahan mereka, Lila perlahan bangkit dari luka yang ditinggalkan Raka. Meskipun di awal dia merasakan kesedihan mendalam, dia tidak membiarkan dirinya terpuruk lebih lama. Lila tahu bahwa cinta yang sejati datang dari ketulusan, bukan dari kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Sementara itu, di tengah kehidupan barunya, Lila bertemu dengan Bara, seorang perwira muda yang ditugaskan di kota kecil itu. Bara adalah sosok yang begitu berbeda dari Raka. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki karakter yang jauh lebih matang dan bijaksana. Sebagai seorang perwira militer, Bara memimpin dengan integritas, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Semua hal ini membuat Lila merasa nyaman dan dihargai, sesuatu yang pernah ia dambakan dari Raka, tetapi tak pernah ia dapatkan. Bara selalu hadir ketika Lila membutuhkan seseorang untuk mendengarkan atau memberikan dukungan. Ia tidak pernah terburu-buru atau penuh dengan ego.
Tidak seperti Raka yang terlalu terfokus pada dunia gemerlapnya dan kesibukan yang tiada henti, Bara memiliki cara yang lebih tulus dalam menyampaikan perhatiannya. Lila tidak pernah merasakan penyesalan setelah berkenalan dengan Bara, karena Bara memberi cinta yang tidak didasarkan pada harta atau status, melainkan pada komitmen dan ketulusan. Hari itu, Raka baru saja keluar dari kafe setelah percakapan singkat dengan Lila. Langkahnya terasa berat, tetapi dalam perjalanan pulangnya, matanya menangkap sesosok pria yang tampak akrab dengan Lila, Bara. Raka melihat mereka berjalan bersama di sekitar taman kota, berbicara dengan santai dan tertawa, seolah tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Bara dengan mudahnya menggenggam tangan Lila, membuat Raka merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Itu adalah momen yang mematahkan hatinya, lebih dari apapun yang ia rasakan sebelumnya. Raka tahu bahwa Lila kini telah menemukan kebahagiaan yang tidak lagi melibatkan dirinya. Bara, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, berhasil menggantikan posisinya dalam hidup Lila. Raka merasa cemburu, bukan hanya karena kehilangan Lila, tetapi juga karena ia menyadari bahwa dirinya tak lagi menjadi orang yang paling penting dalam hidup wanita yang pernah sangat ia cintai itu. Lila, yang dulu penuh dengan keraguan dan rasa sakit setelah ditinggalkan, kini tampak berbeda, bahagia, penuh kedamaian, dan dikelilingi oleh cinta yang ia pantas dapatkan. Raka bisa melihat bagaimana mata Lila berbinar saat berbicara dengan Bara, dan dia tahu, untuk pertama kalinya, Lila telah menemukan seseorang yang benar-benar mampu memberikan segala yang ia butuhkan. Pada saat yang sama, Bara juga merasakan hal yang sama. Dia tahu bahwa Lila adalah wanita yang luar biasa, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena hati yang penuh dengan kebaikan. Bara dengan tulus ingin memberi Lila kebahagiaan, melindunginya, dan mencintainya dengan cara yang berbeda dari Raka. Bara telah memilih Lila dengan ketulusan hati, tanpa ada motivasi selain untuk menjadikan Lila sebagai bagian dari hidupnya. Saat Raka mengamati mereka dari kejauhan, ia akhirnya menyadari sesuatu yang begitu penting, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Lila tidak hanya membutuhkan seseorang yang akan memenuhi kebutuhannya secara material, tetapi seseorang yang akan mendampinginya, memberi perhatian dengan tulus, dan menghargai dirinya apa adanya. Lila yang kini berada di samping Bara, menikmati kebahagiaannya yang sederhana, mengingatkan Raka pada semua kekurangannya selama ini. Dia tahu bahwa jika waktu bisa berputar kembali, dia akan memilih untuk tidak pernah melukai Lila, untuk tidak pernah meninggalkannya demi dunia yang penuh dengan kesia-siaan. Namun, penyesalan Raka tidak akan mengubah apapun. Lila tidak lagi membutuhkan dirinya. Lila kini memiliki Bara, seseorang yang akan menjaga dan mencintainya dengan cara yang seharusnya. Di malam hari, setelah berjalan pulang dari kota kecil itu, Raka duduk termenung di apartemennya, menatap foto-foto kenangan yang dulu ia simpan di ponselnya. Salah satu foto itu adalah gambar Lila di kafe, di tempat yang sama mereka bertemu pertama kali. Raka menatap foto itu dalam diam, air mata yang tak dapat ditahan mengalir begitu saja. Ia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk kembali kepada cinta sejati yang pernah ada dalam hidupnya. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Setelah melalui banyak ujian, baik emosional maupun batin, Lila dan Bara akhirnya sampai pada titik yang paling penting dalam hubungan mereka, pernikahan. Bagi Lila, ini adalah babak baru dalam hidupnya, di mana ia menemukan cinta sejati yang penuh dengan ketulusan dan pengorbanan. Bara, di sisi lain, juga merasa bahagia, karena ia tahu bahwa memilih Lila adalah keputusan yang tepat, dan dia siap untuk menjalani sisa hidupnya bersama wanita yang telah memberi makna baru dalam hidupnya. Bara melamar Lila beberapa bulan sebelumnya, dengan cara yang sederhana namun sangat bermakna. Di sebuah sore yang tenang, di tepi danau yang sering mereka kunjungi bersama, Bara meminta Lila untuk menjadi pendamping hidupnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian, hanya ada mereka berdua, pemandangan indah di sekeliling mereka, dan sebuah cincin yang diselipkan Bara di tangan Lila saat ia berlutut. Kata-kata Bara saat melamar begitu tulus, menyentuh hati Lila yang sudah lama menunggu seseorang yang bisa menghargainya dengan sepenuh hati. Berjanjilah padaku, Lila, kata Bara,
bahwa kita akan selalu bersama, menjalani hidup dengan saling mendukung, dalam suka maupun duka. Aku akan menjadi yang terbaik untukmu, sebagaimana aku berjanji untuk menjaga kehormatan ini. Lila meneteskan air mata saat menerima lamaran Bara, merasa sangat diberkati bisa menemukan cinta yang sejati setelah semua yang telah ia lalui. Ia menyatakan penerimaannya dengan penuh rasa syukur dan cinta. Hari pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara yang sangat istimewa, menggabungkan kesederhanaan tradisional khas desa Lila dan kehormatan ala militer yang Bara junjung tinggi. Keluarga, teman, dan kerabat dari kedua belah pihak berkumpul di pangkalan militer tempat Bara bertugas, tempat di mana mereka memilih untuk mengikat janji suci mereka. Upacara pernikahan berlangsung di aula pangkalan militer yang dihias dengan penuh penghormatan. Bunga-bunga segar menghiasi meja-meja, sementara simbol-simbol militer seperti bendera negara dan pedang seremonial menambah kesan penuh kehormatan. Meskipun suasananya begitu formal, aura cinta dan kebahagiaan tetap terasa kental di setiap sudut ruangan. Lila tampak sangat anggun dalam kebaya tradisional berwarna putih, dihiasi dengan bordir emas yang mengingatkan pada keindahan dan kesederhanaan desanya. Rambutnya diikat rapi dengan bunga melati, menambah kesan anggun dan berseri. Ia berjalan menuju altar dengan langkah yang mantap, disambut oleh Bara yang sudah menunggunya dengan seragam upacara perwira lengkap, mengenakan pedang di pinggangnya, simbol kehormatan dan tanggung jawab yang akan dia pegang untuk melindungi Lila. Saat Lila tiba di hadapan Bara, mata mereka bertemu, dan dalam pandangan itu, mereka saling menyampaikan janji yang lebih besar daripada kata-kata, janji yang sudah mereka buat sejak lama, meskipun mereka belum mengucapkannya. Bara tersenyum dengan penuh ketulusan, dan Lila membalas dengan senyuman yang penuh kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Momen yang penuh haru ini semakin terasa istimewa ketika mereka berjalan bersama di bawah sabetan pedang, tradisi militer yang melambangkan penghormatan dan perlindungan. Begitu mereka melewati pedang-pedang yang diangkat tinggi oleh para rekan Bara, suasana penuh semangat dan haru mengisi ruang aula. Rekan-rekan Bara yang mengenakan seragam militer memberi hormat, dan Lila merasa begitu terhormat dan dicintai. Seluruh keluarga dan teman-teman mereka hadir, menyaksikan pernikahan yang penuh dengan emosi dan keindahan. Bara dan Lila saling bertukar janji di depan mereka semua, dan saat Bara menyematkan cincin di jari manis Lila, suasana semakin haru. Tangan Bara gemetar sedikit saat ia mengenakan cincin itu, menandakan betapa besar makna pernikahan ini bagi keduanya. Tepuk tangan bergema saat cincin itu terpasang sempurna, menandai awal dari perjalanan hidup baru mereka sebagai pasangan suami istri. Saya berjanji untuk selalu mendampingi dan menjaga Lila, apapun yang terjadi, kata Bara dengan suara tegas namun penuh cinta di depan semua orang yang hadir. Cinta ini akan selalu saya pelihara, dan saya akan menjaga kehormatan dan kebahagiaannya selamanya. Lila menatap Bara dengan penuh kebahagiaan. Aku juga berjanji untuk selalu mendukungmu, Bara, jawab Lila dengan penuh ketulusan. Kita akan menjalani hidup ini bersama, melalui suka dan duka, dengan saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Suasana semakin hangat dan meriah ketika upacara pernikahan berlanjut ke pesta yang diadakan di lapangan terbuka. Di bawah langit yang cerah, dengan cahaya matahari yang lembut, suasana penuh keakraban dan kebahagiaan tercipta. Para tamu saling bercengkrama, tertawa, dan menikmati hidangan tradisional yang disiapkan oleh keluarga Lila. Pesta ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat, tetapi juga oleh rekan-rekan Bara dari militer yang datang memberikan dukungan dan penghormatan. Bara, yang dikenal sebagai sosok yang penuh integritas, mendapat banyak ucapan selamat dan penghargaan dari teman-teman sejawatnya. Mereka semua merasa bangga bisa menyaksikan pernikahan ini, sebuah pernikahan yang menggabungkan nilai-nilai kehormatan militer dan kesederhanaan cinta yang tulus. Tepuk tangan bergema saat Bara memberikan penghormatan terakhir kepada Lila dengan mempersembahkan sebuah medali simbolis. Medali itu bukan hanya lambang penghargaan terhadap Lila, tetapi juga simbol cinta dan pengorbanan Bara yang siap untuk melindunginya sepanjang hidup. Lila menerima medali itu dengan senyum penuh haru, merasakan betapa mendalamnya cinta Bara padanya. Pada malam yang penuh bintang itu, Bara dan Lila berjanji untuk selalu berjalan bersama, menghadapi segala tantangan kehidupan dengan tangan yang saling menggenggam.
Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau luka lama. Cinta mereka kini adalah cinta yang tulus dan abadi. Cinta yang dibangun dengan dasar saling menghargai, memahami, dan mendukung. Beberapa hari setelah pernikahan yang meriah, Lila merasa hidupnya semakin sempurna. Di sisi Bara, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, cinta yang tulus, perhatian yang tidak berpura-pura, dan kebahagiaan yang bisa ia rasakan dengan sepenuh hati. Bara adalah segala yang ia butuhkan, dan Lila merasa sangat beruntung bisa berbagi hidup dengannya. Pada suatu sore yang cerah, Lila duduk di meja makan mereka, membuka ponselnya untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan keluarganya. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia mengunggah sebuah foto indah dari pernikahan mereka. Di foto itu, Bara dan Lila terlihat berjalan bersama di bawah sabetan pedang militer, dengan mata mereka yang saling bertatapan penuh cinta. Foto itu bukan hanya sebuah gambar. Itu adalah simbol dari perjalanan mereka yang penuh harapan dan janji. Lila menambahkan keterangan sederhana di bawah foto tersebut. Kebahagiaan itu sederhana, dan saya telah menemukannya dengan orang yang tepat. Terima kasih, Bara, untuk cinta dan ketulusanmu. Dia menekan tombol, unggah, dan dengan senang hati menatap layar, merasa bahwa kebahagiaan ini pantas untuk dibagikan. Foto itu pun muncul di status WhatsApp-nya, menjadi sorotan dari para sahabat, keluarga, dan semua orang yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan hidupnya. Namun, di tempat yang jauh, di sebuah apartemen yang gelap, Raka memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Beberapa hari setelah pernikahan Lila, ia memutuskan untuk memeriksa WhatsApp-nya, suatu kebiasaan yang jarang ia lakukan setelah perpisahannya dengan Lila. Tetapi kali ini, sesuatu membuatnya tergerak untuk melihat status-status orang-orang yang pernah ia kenal, termasuk Lila. Begitu membuka statusnya, matanya langsung tertuju pada foto yang diunggah Lila. Seketika, dunia Raka seolah berhenti berputar. Ia melihat Lila dan Bara berdiri bersama, tersenyum bahagia, berjalan di bawah sabetan pedang militer yang melambangkan kehormatan dan komitmen. Di latar belakang, para tamu tampak memberikan tepuk tangan meriah, menyaksikan pasangan yang baru saja mengikat janji suci. Raka menatap foto itu lama sekali, hati dan pikirannya kacau. Ia bisa merasakan betapa kuatnya cinta yang ada di antara Lila dan Bara. Raka merasa seolah ada sesuatu yang hancur dalam dirinya, sesuatu yang mungkin sudah hilang selamanya, sesuatu yang ia tak pernah benar-benar hargai dulu. Ia menggulirkan layar ponsel untuk membaca keterangan di bawah foto. Kebahagiaan itu sederhana, dan saya telah menemukannya dengan orang yang tepat. Terima kasih, Bara, untuk cinta dan ketulusanmu. Kata-kata itu terasa seperti pukulan di dadanya. Betapa salah ia selama ini. Raka menyadari bahwa Lila telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Seseorang yang memberi cinta tanpa syarat dan dengan tulus. Itu bukan lagi dirinya, yang telah melukai dan mengecewakannya berulang kali. Air mata mulai menggenang di mata Raka. Sebuah perasaan yang sudah lama terpendam muncul begitu saja, penyesalan yang mendalam. Ia tahu betul bahwa selama ini ia lebih tertarik pada harta dan kemewahan daripada pada cinta sejati yang Lila tawarkan. Raka juga ingat betapa ia dulu terlalu egois dan tidak pernah memperjuangkan hubungan mereka dengan sepenuh hati. Ketika ia seharusnya ada untuk Lila, ia malah memilih untuk mengejar kepuasan pribadi dan gaya hidup yang kosong. Sekarang, dengan melihat kebahagiaan yang dimiliki Lila bersama Bara, Raka merasa dirinya hanyalah bayangan masa lalu. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia di mana Lila adalah bagian dari dirinya yang paling berarti. Tapi kini, Lila sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dia telah memilih Bara, pria yang memberi segala yang ia butuhkan, cinta, perhatian, dan komitmen yang nyata. Raka tahu, meskipun ia ingin kembali ke masa lalu dan mengubah segala sesuatu yang telah terjadi, semuanya sudah terlambat. Lila tidak akan pernah kembali padanya. Cinta yang ia miliki untuk Lila sudah terkubur dalam waktu dan penyesalan yang terlalu dalam. Kini, ia hanya bisa menatap kebahagiaan Lila yang begitu jauh darinya, merasa terasingkan dari kehidupan yang pernah mereka impikan bersama. Kenapa aku tidak bisa melihat ini dulu? Gumam Raka. Suaranya penuh dengan penyesalan.
Kenapa aku harus bodoh? Mengapa aku harus mengecewakannya begitu saja? Ia menatap foto itu sekali lagi, mencoba memahami betapa dalam penyesalannya. Raka tahu bahwa ia telah kehilangan wanita yang pernah begitu tulus mencintainya. Wanita yang memberinya kesempatan kedua, yang memberi segala kasih sayang tanpa syarat. Namun, ia telah mengabaikan itu semua demi hal-hal yang tidak penting. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat bagi Raka. Semakin ia mencoba merenung, semakin jelas ia menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya tidak datang dengan kemewahan, status, atau materi. Cinta yang sejati datang dari ketulusan hati, dan itulah yang dimiliki Bara, sesuatu yang Raka tak pernah bisa berikan pada Lila. Akhirnya, dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Raka melemparkan ponselnya ke meja. Ia merasakan seolah dunia berputar tanpa ada tempat untuk dirinya. Penyesalan ini akan terus menghantuinya. Penyesalan abadi atas keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Dan kini, ia harus hidup dengan kenyataan bahwa Lila sudah pergi, dan ia tak bisa merubah apapun lagi. Hari penuh kebahagiaan bagi Lila dan Bara. Mereka membangun kehidupan baru bersama dengan penuh cinta dan harapan, meninggalkan segala luka yang pernah menyakitkan. Setiap pagi, mereka saling menyapa dengan senyuman, mengawali hari dengan berbagi kebahagiaan dan cinta yang tulus. Tidak ada lagi beban masa lalu, hanya ada kebersamaan yang menguatkan mereka. Setiap tawa Bara, setiap sentuhan tangan Lila, menjadi pengingat bagi keduanya bahwa mereka telah menemukan satu sama lain di dunia yang penuh cobaan ini. Lila merasa bahwa akhirnya ia bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tidak lagi dihantui oleh pengkhianatan atau rasa sakit yang pernah datang dari hubungan masa lalunya. Bara memberikan kedamaian dalam hidupnya, dan Lila tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang akan mendampinginya dalam suka dan duka. Setiap langkah bersama Bara terasa seperti perjalanan yang penuh arti, penuh cinta dan rasa saling menghargai. Bara pun merasa bahagia. Cintanya pada Lila bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bersama Lila, Bara menemukan kedamaian dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa memilih Lila sebagai pasangan hidup adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat, dan ia akan menjaga cinta ini seumur hidupnya. Namun, di tempat yang jauh, jauh dari kebahagiaan Lila dan Bara, Raka duduk termenung di ruangannya yang sepi. Keputusannya untuk meninggalkan Lila dan mengejar kemewahan hidup telah mengubah segalanya. Ketika ia melihat kehidupan yang kini dijalani oleh Lila dan Bara, hatinya hancur. Penyesalan yang datang terlambat tak bisa mengubah apapun. Ia tidak bisa mengembalikan waktu atau membuat Lila kembali kepadanya. Raka merasakan kesepian yang mendalam. Dunia yang pernah ia kenal kini terasa asing. Ia hanya bisa memandangi foto pernikahan Lila dan Bara, berulang kali, mencoba meresapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan cinta yang sebenarnya. Sekarang, ia hanya bisa berdiam diri dalam kesedihan dan penyesalan yang tiada akhir. Ia tahu, meskipun ia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, kesempatan itu sudah hilang. Cinta yang ia pilih selama ini, cinta yang didorong oleh ambisi dan nafsu, ternyata bukanlah cinta yang sejati. Rani, yang dulu ia anggap sebagai pilihan terbaik, kini telah meninggalkannya ketika uang dan statusnya tak lagi menguntungkannya. Kini, Raka terjebak dalam kenyataan pahit bahwa cinta sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari materi atau janji kosong. Namun, Raka tak bisa mengubah apapun. Semua yang telah terjadi adalah hasil dari pilihannya sendiri. Penyesalan itu mungkin akan mengikutinya sepanjang hidup, sebagai pelajaran berharga yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ia harus menerima kenyataan bahwa Lila, dengan segala cinta dan kebaikannya, kini milik orang lain. Orang yang benar-benar pantas memberikan kebahagiaan pada Lila. Lila dan Bara, meski tak lagi ada ruang untuk Raka di hidup mereka, telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka memulai hidup baru, membangun masa depan dengan penuh cinta dan ketulusan, dan meninggalkan semua luka masa lalu. Raka, meskipun dalam kesedihan yang mendalam, akhirnya menyadari satu hal penting. Hidup tidak bisa dihitung dengan kekayaan atau status, tetapi dengan kejujuran dan ketulusan hati. Pesan moral yang bisa diambil dari perjalanan hidup mereka adalah bahwa
Cinta sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari janji kosong atau harta yang fana. Hanya cinta yang tulus, yang tidak didasari oleh materi atau kepentingan pribadi, yang dapat bertahan dan memberikan kebahagiaan sejati. Hanya dengan saling menghargai, mencintai tanpa syarat, dan memberikan perhatian yang tulus, cinta dapat berkembang dan membawa kebahagiaan yang abadi. Lila dan Bara telah membuktikan bahwa cinta sejati ada, dan mereka menemukan itu satu sama lain. Mereka berdua berjalan menuju masa depan yang penuh harapan, membangun hidup yang lebih baik, sementara Raka harus belajar menerima kenyataan dan mencoba memperbaiki diri, meskipun penyesalan itu akan selalu ada dalam dirinya. Namun, untuk Lila, hari ini adalah hari yang penuh harapan, hari yang tak akan pernah ia lupakan, karena ia tahu bahwa hidupnya kini dipenuhi oleh cinta sejati yang datang dari hati yang tulus.